Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menjawab salah satu pertanyaan dari seorang jamaah yang menanyakan terkait dengan fatwa MUI yang mengharamkan untuk mengkonsumsi produk-produk yang berafiliasi kepada negara Israel yang saat ini sedang menzalimi orang-orang Palestina. Sebelum menjawab, perlu saya kemukakan bahwa posisi penanya ini adalah sebagai orang yang memiliki warung kelontong, toko kelontong, di mana dia itu di warungnya menjual beberapa produk yang sebagaimana disebutkan dalam fatwa MUI tersebut. Dia menanyakan bagaimana sebagai pemilik warung kelontong yang kebetulan sebelum terbitnya fatwa MUI ini sudah belanja kulakan di warungnya, sudah banyak, apakah harus dibuang? Kan kalau dikonsumsi haram katanya. Nah, untuk itu saya coba menjawab. Saya dengan membaca Kitabul Halal wal Haram min Ihya Ulumiddin, kitab tentang halal dan haram yang disarikan dari kitab Ihya Ulumiddin yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Di halaman ke-11 beliau menuliskan singkatnya, wa huwa annal mala innama yahrumu imma lima'nan fi ainihi au li khilalin fi jihati iktisabihi. Menurut beliau, setidaknya haram itu ada dua macam. Yang pertama yang bisa kita sebut sebagai haram zati, haram bendanya. Memang bendanya sendiri itu sudah haram. Contohnya al-ma'kulah atau al-at'imah yang memang sudah diharamkan di dalam nas Al-Quran maupun sunnah. Makanan-makanan yang memang diharamkan, misalkan daging BABI, daging anjir misalkan, atau daging binatang buas dan lain sebagainya yang sudah ada nasnya dalam Al-Quran maupun sunnah. Itu jelas haramnya, mau digimanain juga haram. Terus yang kedua, auli khilalin fi jihati iktisabihi, yakni haramnya itu yang bisa kita sebut sebagai haram kasbi, yang dijual itu barang haram, barang halal, tapi cara untuk memperolehnya itu tidak benar, maka ini bisa masuk kategori haram juga. Misalkan jual beli tapi syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, itu bisa masuk kategori haram. Misalkan jual beli yang tidak terpenuhi syaratnya, pembelinya itu anak yang belum tamyiz atau belum berakal, itu bisa masuk kategori haram. Kemudian cara mendapatkannya, dagingnya daging halal, daging sapi itu,
tapi cara mendapatkannya dengan cara mencuri hasil dari mencuri, ya tetap haram. Walaupun misalkan sapi itu disembelih dengan bismillah, tapi dia hasil mencuri, mencuri sapi kemudian disembelih dengan membaca bismillah, ya sama saja tetap haram. Jadi bukan karena bendanya yang haram, tapi cara memperolehnya yang haram. Terus ada keterangan lagi tentang apa namanya, beberapa tingkatan haram. Tingkatan haram ada tingkatan haram menurut orang yang adil, terus tingkatan haram menurut orang soleh, terus tingkatan haram apa namanya berdasarkan fatwa. Nah, kalau saya simpulkan biar tidak terlalu panjang, saya simpulkan ini bisa dikategorikan ada satu lagi sebenarnya yang bisa masuk kategori haram, yaitu haram politis atau haram karena keadaan-keadaan di sekelilingnya, yang bisa saya sebut sebagai haram usuli. Haramnya itu karena apa namanya pertimbangan usul fikih. Di antaranya kalau bisa kita baca di kitab At-Taqriratus Sadidah, ada satu hal yang diharamkan dalam mazhab Syafi'i dalam jual beli, yaitu menjual senjata kepada musuh, kemudian menjual mushaf Al-Quran kepada orang kafir, itu juga masuk kategori haram. Nah, kalau dikategorikan, menurut saya ini masuk kategori yang ketiga, yakni haram usuli, haram karena keadaan di sekelilingnya. Menjual senjata boleh kalau kepada kawan, tapi kalau kepada musuh haram. Jadi haramnya itu bukan karena bendanya halal, diproduksi dari besi, terus kemudian apa namanya ngambilnya secara legal. Nah, tapi kalau menjual kepada teman halal, kalau menjual kepada musuh haram. Mungkin ada lagi contoh-contoh yang lain itu apa namanya. Jadi haramnya itu kontekstual, berdasarkan dengan keadaan di sekelilingnya. Nah, artinya senjata itu misalkan kita memproduksi apa namanya senjata. Kalau sekarang menjual kepada Israel itu haram karena akan dipakai untuk membunuh saudara kita, warga Palestina yang menjalin persahabatan dengan kita. Nah, tapi kalau nanti mungkin apa namanya Israel sudah tidak memusuhi Palestina, boleh jadi nanti hukumnya akan berubah. Yang sekarang haram nanti bisa jadi halal, boleh gitu. Nah, artinya kalau kita menjual alutsista atau senjata kepada musuh, itu kan nanti kita namanya jual beli, kita akan dapat uang, dapat keuntungan. Keuntungan itu kalau dimakan menjadi keuntungan yang haram. Nah, dalam kasus kecilnya ya menjual senjata apa namanya menjual pedang kepada apa namanya perampok, itu haram kalau tahu kita bahwa yang mau beli pedang kita itu adalah seorang perampok. Itu haram hukumnya karena khawatir akan dipakai untuk maksiat, untuk apa namanya sesuatu yang bersifat pidana. Nah, nanti kalau misalkan dia sudah taubat apa namanya menjadi orang yang soleh, itu boleh jadi saat itu kalau dia sudah menjadi soleh, taubat, tidak merampok lagi, dia yang tadinya haram menjual pedang ke dia sekarang bisa menjadi halal. Lah begitu juga untuk menyikapi seperti
pertanyaan jamaah tadi, bagaimana ketika dia itu memang di warungnya sudah ada produk-produk yang berafiliasi ke Israel. Menurut hemat saya, seandainya produk-produk yang ada di warung, produk-produk yang berafiliasi kepada Israel yang ada di warung itu dibuang, menurut saya itu adalah tindakan yang bodoh. Karena apa? Karena dia sudah mengeluarkan uang untuk kulakan, untuk belanja, kok dibuang. Itu akan di samping mubazir, terus tidak berpengaruh apapun kepada Israel. Kenapa? Ya, uangnya sudah kita setorkan, sudah kita belikan, misalkan oleh perusahaannya sudah disetorkan ke uang yang kita belanja sudah diterima oleh perusahaan itu sebagai keuntungan, kemudian keuntungannya sudah disetorkan kepada Israel, misalkan ini ya. Nah, itu kemudian barang yang kita punya kita buang, ya bodoh itu, kita rugi 2 kali. Nah, terus solusinya gimana? Yang sudah ada, misalkan ada pembeli, dilayani saja. Ya, karena ini adalah kita belinya kemarin, kulakannya kemarin itu pada waktu belum terbitnya fatwa MUI tentang keharaman mengkonsumsi produk yang berafiliasi kepada Israel. Nah, seandainya ada yang beli ya dikasih, dilayani saja. Nah, tapi untuk sementara karena sudah ada fatwa MUI, sikap bijaknya adalah sementara jangan kulakan produk-produk itu terlebih dahulu, ganti barang substitusinya. Misalkan ada produk tertentu, produk sabun atau apa itu, adalah produk yang lain yang produksi dalam negeri, atau produk apa gitu yang bukan atau tidak berafiliasi kepada Israel. Nah, itu saya kira lebih bijak itu, sementara dihindari, karena ini masuk kategori haram yang ketiga, yakni haram yang bersifat kondisional, haram usuli. Jadi kesimpulannya, sepanjang yang saya baca, haram itu ada 3, yaitu haram zati, haram bendanya, yang kedua haram kasbi, yaitu haram cara memperolehnya, yang ketiga haram usuli, yaitu haram yang berkaitan dengan keadaan di sekelilingnya, haram kondisional. Yang sekarang haram, boleh jadi suatu saat kalau keadaannya sudah berubah itu bisa menjadi halal, ya, atau ditahan barangnya ditahan, nanti kalau sudah halal kondisinya berbeda, fatwanya dicabut, itu bisa kita gulakan lagi lah gitu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu yahdi ila sabili ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.